Malam hari ini, selamat malam kepada Bapak Hendra selaku Head of Digital Engineering and Architecture dari Adira Finance. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Mbak Susan. Iya, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Wah, luar biasa. Adira memang top. Mantap ya. Dan juga selamat malam kepada Bapak Agung Julisman selaku VP Engineering dari Si Cepat Express Indonesia. Selamat malam Pak Agung. Oh, selamat malam Mbak Susan. Wah, seger-seger nih bapak-bapaknya ya. Udah malam masih semangat nih Pak. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Hendra dan juga Pak Agung Julisman ini atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini ya. Oke, dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya ingin menginformasikan mengenai acara kita. Jadi Tech Talk itu adalah webinar inspiratif, persembahan dari Digital Center of Excellence Adira Finance. Dan seperti kita ketahui bahwa Digital of Excellence Adira Finance ini merupakan bukti nyata keseriusan dari Adira Finance untuk melakukan transformasi digital dengan produk digital unggulannya seperti momobil.id, momotor.id, moservice.id, dan juga aplikasi Adiraku. Dan Tech Talk ini menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan seputar dunia industri digital dan teknologi. Dan webinar kita pada hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu dengan tema arsitektur sistem aplikasi zaman old versus zaman now. Penasaran nggak sih? Yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra selaku Head of Digital Engineering and Architecture dari Adira Finance. Dan juga untuk sesi selanjutnya, sesi kedua memiliki tema Migration from Monolith to Microservices at Si Cepat Express Indonesia, yang akan dibawakan oleh Bapak Agung Julisman selaku VP of Engineering dari Si Cepat Express Indonesia. Oke, bagi sahabat Tech Talk yang ingin bertanya dengan narasumber kita keduanya ya pada malam hari ini, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom chat ini, dan nanti akan kami pilih pertanyaan yang pastinya terbaik dan mempersilahkan Anda untuk bertanya langsung nih. Kalau di edisi yang lalu kita nggak bisa bertanya langsung, hanya saya bisa membacakan chatnya. Di edisi yang kali ini kita bisa bertanya langsung kepada narasumbernya. Jadi jangan lupa untuk menyertakan nama kampus atau nama instansinya dan juga pertanyaannya pastinya ya. Oke, dan untuk memulai sesi pertama Tech Talk pada hari ini dengan tidak berlama-lama, saya ingin mengundang seorang narasumber yang sudah lebih dari 15 tahun berpengalaman dalam software engineering, integration, development di bidang telekomunikasi dan juga industri keuangan, dan kini beliau menjabat sebagai Head of Digital Engineering dan juga Arsitektur dari Adira Finance. Siapa dia? Penasaran? Mari kita sambut Bapak Hendra yang akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem aplikasi zaman old versus zaman now. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Mbak Susan untuk sambutannya. Iya. Selamat malam teman-teman semua. Saya coba share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, ya. Malam ini kita mau bicara gitu ya. Jadi ada tiga topik agenda besar. Apa sih itu zaman old itu ya identik dengan monolit ya. Terus yang zaman sekarang itu microservices. Kemudian nanti kita akan ngomong tentang bagaimana komunikasinya. Kemudian bagaimana sih implementasi microservice itu di cloud. Oke. Nah, sebelum kita mulai gitu ya. Jadi kita mau lihat dulu nih dari zaman dulunya gitu ya. Teman-teman bisa lihat secara culture, secara proses dan desain, kemudian tim, proses arsitektur, secara maintenance-nya seperti apa, delivery-nya gimana ketika kita mendeploy aplikasi gitu ya, provisioning dan infrastrukturnya. Dari yang zaman dulu nggak ada proses, kemudian mengarah ke waterfall, gitu ya, kemudian mengarah ke agile, yang sekarang lagi tren namanya cloud native. Gitu. Jadi bentar. Nah, jadi yang kita lihat sekarang adalah banyakkan cloud native. Nah, kalau kita ngomongin arsitektur zaman old gitu ya, jadi kita akan banyak lihat adalah tentang monolith gitu ya. Terus mulai mengarah ke client server, sekarang itu banyak lagi trennya microservices gitu ya. Kemudian yang kemarin sempat dibahas tentang agile gitu ya. Ini juga cara proses membuatnya, kemudian tidak lupa dengan DevOps.
Kemudian udah memulai dengan data driven gitu ya. Terus kemudian gimana sih platform secara infranya gitu loh. Kalau dulu zamannya mungkin masih kita nyiapin server sendiri gitu ya. Kemudian mengarah ke VM. Terus sekarang itu udah zamannya kontainer. Nah, untuk platformnya sekarang yang cukup banyak, yang cukup bagus gitu ya, yang cukup banyak digunain Kubernetes gitu ya. Nah, kedepannya apa? Kedepannya akan mulai zamannya serverless. Tapi saat ini masih belum gitu ya. Udah mulai zamannya artificial intelligence, machine learning gitu ya, function compute dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini dari Gartner gitu ya. Jadi evolusi pun terjadi gitu. Jadi dari yang zaman dulu sampai yang zaman sekarang itu udah semuanya berharap adalah otomatis gitu ya. Jadi udah karakteristiknya adalah data processing gitu loh. Nah, terus juga kita mesti berpikir adalah gimana sih kita memanage bahwa downtime itu kita bisa hilangkan gitu. Nah, di dalam maintenance-nya. Nah, itu adalah karakteristik yang saat ini yang banyak digunakan. Nah, terus dari semua arsitektur gitu ya, dari monolit ke microservice dan segala macam, apa sih yang mau di-achieve gitu ya? Nah, yang di-achieve sebenarnya adalah bagaimana sih kita lihat availability-nya nih, gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang failure gitu ya, ada yang failure terus berapa lama untuk bisa di-handle sama yang lainnya gitu. Terus bagaimana sih reliability-nya, kemudian tes fungsionalnya gitu ya. Terus apakah udah meningkatkan kualitas gitu ya. Makanya di zaman sekarang itu ada yang namanya DevOps, itu ada fase yang dimana ya automate testing itu salah satu yang berperan. Kemudian terkait dengan scalability. Scalability ini kan berarti terkait dengan kapasitas gitu ya. Teman-teman kalau berpikir tentang scalabilitas, kalau kita resource-nya penuh gitu ya, gimana nih kita pendekatannya? Apakah scale up, nambahin memori, CPU, dan disk, atau kita scale out gitu. Kita nambah yang baru tapi otomatis bisa join. Security-nya juga kita nggak perlu harus ingat juga gitu ya. Terus agility. Nah, kita tahu nih bahwa setiap bisnis proses, apalagi di company yang besar gitu ya, itu pasti akan ada perubahan gitu. Nah, gimana cara bisa adaptasinya gitu. Terus fault tolerance gitu ya. Jadi jika ada problem, gimana sih itu nggak impact ke yang lainnya. Nah, ini yang mesti diperhatikan gitu. Terus elasticity-nya bagaimana pada saat mungkin campaign terus kita butuh resource segera itu tersedia, kemudian pada saat campaign udah berakhir ya dia akan bisa kembali normal. Terus terkait dengan recover-nya berapa lama gitu ya. Terus kemudian performance, terus deploy-nya gitu ya. Bagaimana kita mendelivery-nya, apakah masih manual eh, atau udah tekan tombol terus setiap rilis udah mulai naik nih, udah mulai bisa langsung deploy dengan otomatis gitu. Terus bagaimana proses pembelajaran sendiri di dalam tim gitu loh, terkait dengan kompetensi dan segala semuanya. Oke, nah kita bahas nih ya mengenai arsitektur zaman old gitu ya. Nah, arsitektur zaman old itu ada problem yang dimana kalau kita mau scale aplikasi secara independen itu pasti susah gitu, problem. Terus kemudian pada saat kita develop sama deploy, merilis gitu ya, atau kita deploy lah ke server. Nah itu ada pasti terkait dengan kestabilannya dan segala macam. Nah ini contoh monolith arsitektur ya. Ini walaupun ini kalau mungkin orang bilang ini adalah application layer, application server. Di sini ada modul produk, customer, shopping, order gitu ya. Nah banyak orang pikir adalah ini udah microservice, sebenarnya belum. Tapi ini adalah monolith gitu. Tapi sebenarnya udah modular gitu. Di dalam ini udah banyak modul.
tapi dia jalan di dalam satu web service yang sama gitu. Terus gimana sih kalau misalnya ada interkoneksi sama misalnya kayak mobile application gitu ya. Nah, mau nggak mau ada namanya transformation gitu ya. Transformation itu kayak converter gitu. Jadi ya ini kan pasti dibutuh transformasi untuk bisa jadi API. Ya karena namanya monolith ini kan pasti secara modular modulnya itu belum jadi API gitu. Nah, jadi ISB ini yang tujuannya adalah mengkonvert gitu dari yang entah itu dari database-nya atau dari prosedurnya atau dari XML atau jadi apa menjadi API di sini. Nah, itu nanti baru bisa nyambung ke mobile apps dan web portal yang lainnya. Kurang lebih gitu. Jadi ini sistem monolith. Jadi gimana kalau misalnya kita mau nge-scale gitu ya. Misalnya nih lagi ada promo, contoh misalnya lagi ada pembayaran yang tepat waktu atau apa, terus kemudian kan yang perlu digedein sebenarnya model payment-nya aja kan. Nah, kita nggak bisa di monolith. Mau nggak mau kita mesti gedein application servernya. Jadi secara kapasitasnya kita mesti naikin semua. Gitu. Jadi ini kebayang gitu ya. Dan terus yang kelemahannya di monolith lagi, kadang-kadang itu kita dulu manage-nya pakai session. Jadi kalau ada dia pakai load balancer itu juga mesti harus pikirin adalah bagaimana session itu bisa di beberapa web application servernya gitu. Nah, terus apa sih microservices gitu ya? Jadi yang tadinya yang tadi kita punya produk, modul gitu ya. Terus ada order processing dan segala macam, itu kita jadiin kecil-kecil gitu. Jadi ini jadi web servernya sendiri gitu ya, web servernya sendiri, kemudian aplikasinya sama library-nya juga sendiri. Makanya dia membutuhkan yang namanya container di sini ya. Jadi ini contoh dalam microservice arsitektur. Gitu ya. Jadi terus kemudian untuk meng-secure-nya tetap adalah lewat API gateway. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada promo, misalnya registrasi kemudian dapat cashback dan segala macam, nggak perlu semuanya yang kena sih. Jadi kita cukup scale terhadap satu modulnya aja. Kalau ada problem pun juga nggak impact yang lainnya. Terus kita kalau mau deploy pun gitu ya, kita bisa lakukan independen. Gitu ya. Jadi misalnya kita mau update nih data yang customer API atau data customer gitu. Nah, customer itu kan berarti ada kolom tambahan nih buat data customer. Ya kita cukup deploy di sini aja gitu. Dan nggak perlu kita deploy yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, jadi setelah kita lihat gitu ya, teman-teman gitu. Jadi zaman old adalah monolith gitu ya. Jadi dari user interface, kemudian business logic sama data layer, ini jadi satu tempat gitu di atas web service atau web server gitu ya. Ini baru ke database-nya. Terus gimana sih di microservices gitu? Jadi misalnya kita punya ini microservice identity management, kemudian account, ini order sama produk, ini dia berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri. Jadi dan dia punya database masing-masing. Gitu ya. Jadi teman-teman ngebayangin kalau di monolith teman-teman ada perubahan di business logic begitu ya, dan ternyata ada impact ke database dan ada modul yang di tempat lain yang ternyata database-nya itu skemanya berubah dan dia mesti di-adjust dulu. Nah, ini impact-nya bisa crash gitu. Nah, tapi di sini gimana? Kalau misalnya ada perlu perubahan cukup misalnya di order aja nih, MS order gitu ya. Nah, kita nanti kalau namanya di sini ada namanya backend front end gitu ya. Jadi ini adalah penggabungan dari microservice belakangnya, kemudian akan menjadi satu API yang dimana perlu dikonsum di user interface gitu ya. Nah, API kita mesti lewatin API gateway. API gateway ini tujuannya untuk melakukan secure terhadap microservice yang ada di belakangnya. Oke, ini ada sedikit evolusi ya dari programming
language dari tahun 2000 sampai 2020. Jadi teman-teman kalau berpikir secara programming language pun juga ikut berevolusi gitu ya. Karena dengan arsitektur yang berubah, otomatis dia akan berevolusi. Nah, ini. Ya, teman-teman bisa lihat gitu di tahun 2000 itu bahasa C masih ngetop gitu ya. Kemudian mulai naik nih Java programming language. Terus PHP juga masih tren gitu. Terus dulu tahun 2000 itu masih banyak ada Pascal gitu ya. Terus Pascalnya juga hilang. Nah, di tahun 2004 itu Java masih mendominasi ya. PHP juga masih mendominasi. JavaScript juga masih mendominasi. Nah, ini udah mulai bergeser nih. JavaScript udah mulai naik ya di tahun 2007-2008. Java juga masih populer. Nah, PHP udah mulai turun ya, teman-teman lihat di sini. PHP udah mulai turun karena dulu trennya adalah tren website gitu ya. Nah, ini Python udah mulai naik. Eranya Java udah mulai drop karena kenapa? Java itu boros memori. Kalau zamannya dulu masih monolit, Java itu cukup top gitu ya. Ya, jadi yang sekarang lagi tren tuh sebenarnya bahasa programming Python ya. Terus Golang itu mulai tren tapi belum banyak sebenarnya sama JavaScript. Java udah mulai turun karena kenapa? Java itu boros memori gitu. Oke, kita sekarang masuk ke komunikasi dalam microservices ya. Oke, sebelum kita masuk ke komunikasi, nah sebenarnya jantung daripada microservice design itu adalah bound context. Jadi kotak-kotak yang segi seperti ini gitu ya. Ini dan ini itu adalah jantung dari microservices gitu. Nah, di sini pun teman-teman bisa lihat nih, komunikasi bisa nggak sih antara satu microservices dengan microservice lain komunikasi, itu bisa gitu. Ini kayak ini ada ketika ada order masuk gitu ya, dia perlu update inventory. Di sini dia ada langsung update ke inventory. Terus gimana sih kalau ternyata butuh yang namanya asinkronus. Nah, asinkronus itu jadi proses itu masuk, dia akan masuk yang namanya messaging system. Nanti baru tergantung proses mana yang lagi mendengarkan, kemudian dia akan masuk ke proses berikutnya. Gitu.
Nah, ini komunikasinya ya, yang sinkronus kita tahu ada model namanya REST API, Richardson Multi-Retrieval Model. Ini kita mesti, jadi kalau teman-teman lihat create, read, update, delete gitu ya, kalau database ini mesti di-convert jadi HTTP. Nanti ada path-nya juga nih, misalnya buat post misalnya buat order gitu. Terus buat ngupdate, ini buat ngambil retrieve datanya gitu ya. Kemudian kalau mau delete pun juga pakai metode delete itu. Kalau mau kita memodifikasi di sini put gitu. Terus ya kalau ada kebutuhan untuk asinkronus kan bisa jadi kayak contohnya kita beli pulsa di Shopee, Topet dan segala macamnya gitu ya. Itu kan dia switchingnya banyak banget ya di belakang gitu ya. Nah, di belakang itu pasti dia jadinya asinkronus karena kita ada mekanisme nanti yang retry dan segala macamnya. Jadi asinkronus ini sangat powerful gitu untuk yang namanya kita tahu prosesnya itu panjang gitu, nggak bisa dalam instan langsung dapat responnya gitu ya. Nah, ini ada yang namanya single receiver sama multi receiver. Apa bedanya sih single receiver sama multi receiver gitu ya? Single receiver itu yang ngedengerin cuma satu gitu loh. Jadi begitu ada yang kasih misalnya pesan, yang terima cuma satu gitu. Nah, ini contohnya adalah ada RabbitMQ sama ActiveMQ. Nah, kalau multi receiver gimana? Misalnya teman-teman kalau yang orang awam ya, maksudnya kayak subscribe misalnya YouTube gitu. Nah, begitu teman-teman subscribe YouTube, begitu ada update, misalnya nih ada price update misalnya gitu ya. Jadi semua yang subscribe-nya dia tuh akan dapat notif kalau ada perubahan gitu. Nah, ini sangat powerful. Jadi misalnya ada bagian produk gitu ya, dia mau ngupdate nih buat harga. Nah, padahal dia perlu menginfokan begitu banyak gitu ya. Ada bagian shopping cart, kemudian ada buat deteksi nih, ada perubahan harganya yang terjadi fraud apa enggak gitu ya. Terus sama subscription gitu ya. Jadi cukup 3 microservice ini subscribe ke satu topik, topiknya price update. Jadi begitu ada update harga, dia bisa memproses secara semasing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Ini yang multi receiver. Terus gimana sih kita implementnya di cloud gitu ya? Nah, kebetulan kita sih di tim saya banyak kan sekarang sih memang karena dulu ahli cloud banyak lah ya. Jadi ahli cloud pertama kali sebelum ada Google karena akhirnya saya coba memetakan dengan yang ahli cloud gitu ya. Nah, ini contoh kita memetakan teknologi stack mapping-nya gitu ya. Nah, kita kan mau bungkus tuh aplikasi gitu ya, aplikasi sama library agar bisa jalan. Nah, kita butuh namanya Docker image. Nah, terus kita harus punya repo kan, maksudnya versioning aplikasi sama library kita. Kita letakin di mana di container registry gitu. Nah, kemudian untuk database gitu ya. Nah, kita kan masih biasa menggunakan relational RDBMS gitu ya. Nah, di sini ada kita bisa sesuaikan ada MySQL, Postgre, SQL Server, kalau itu namanya Apsara DB kalau di AliCloud. Kemudian kalau untuk Oracle dia namanya PolarDB. Nah, terus untuk messaging di AliCloud juga ada namanya Kafka. Kemudian cache management ini bisa ada namanya Redis. Jadi Redis ini biasanya tujuannya untuk melakukan caching di mana kita udah tahu nih misalnya misalnya website nih ya, website flash deal atau apa. Nah, itu kan ada periode promo dan kita pengen kan pas lagi display itu cepat gitu secara performa. Nah, kita perlu butuh caching di sana untuk barang-barang apa aja sih yang akan kita masukin promo. Nah, itu Redis berguna banget untuk data-data untuk cachingnya. Gitu. Nah, kemudian untuk observe-nya gimana gitu kan? Kan kalau microservice itu kan makin kompleks gitu ya, makin banyak service-nya, terus kita harus bisa mengobserve itu dari infra sampai semua service-nya kelihatan gitu. Nah, untuk infranya kita pakai cloud monitoring gitu ya. Terus untuk database-nya kita pakai Apsara DBA. Kemudian kita kemarin masih menggunakan di Adira ya, kita menggunakan Elastic APM. Ini open source gitu ya. Jadi kita bisa tahu itu problemnya di mana.
Terus yang kalau open source juga ada namanya RabbitMQ. Nah, ini contoh secara topologi ya, alurnya. Jadi dari user gitu ya. User ketika buka browser, kemudian dia akan melewat namanya WAF. WAF ini semacam proteksi untuk akses website ini. Nah, jadi di sini ada service web namanya. Service web ini apa sih? Load balancer. Ini komponen Kubernetes sebenarnya, jadi gitu ya. Jadi yang namanya web aplikasi kita masukin ke sini gitu. Nah, kalau di Kubernetes itu namanya pod gitu ya. Nah, di pod ini ada identik gitu ya. Ini cuma ilustrasi gitu ya, kalau cuma 2. Jadi kita bisa set juga sebagai 3. Ini cuma saya mau nunjukin bahwa semuanya itu dilewatin load balancer depannya. Jadi kalau ada kebutuhan penambahan traffic, dia akan nambah nih. Dari 2 menjadi 3. Terus kalau masih kurang lagi, dia tambah lagi 4 gitu. Tadi load balancer ini yang ngatur ya. Nah, kemudian kalau yang secara mobile, misalnya Android dan iOS gitu ya. Nah, dia kan akan butuh consume API gitu ya. Nah, kita menggunakan lewatkan di API Gateway. Nah, nanti API Gateway ini kita routing. Apakah dia ke microservice authentication gitu ya, atau ke service account, atau ke produk. Nah, ini pun juga service ini load balancer gitu. Jadi di sinilah letak REST API atau modul kita letakin gitu. Dan kita udah pecah-pecah gitu ya. Yang account cukup handle di sini account, yang produk di sini gitu ya. Terus authentication di sini. Terus database-nya pun juga masing-masing gitu. Database authentication. Jadi kita kalau misalnya ada orang akses gitu ya, dia kan akan dicek nih username, passwordnya. Kemudian dia dapat ibaratnya token kayak kita check in hotel lah ya, dikasih kartu buat akses kan ke kamarnya kan. Nah, itu mirip gitu ilustrasinya. Jadi di sini tempat penyimpanannya gitu. Nanti buat akses ke yang lain, kartu itu bisa akses kemana aja, di sini yang ngatur nih, authentication. Gitu. Nah, kemudian ini account. Jadi misalnya kalau kita buka aplikasi, kita mau lihat profile gitu ya. Ada nama gitu, ada tempat tanggal lahir dan segala macam. Di sini yang melayaninya. Kemudian kalau buat produk gitu ya, ada produk apa aja sih? Ada produk misalnya jual barang-barang kebutuhan pokok dan segala macam. Misalnya contoh ya e-commerce gitu. Atau mungkin di Adira ada produknya mobil, motor gitu. Nah, di sini ada namanya katalog produk, di sini yang handle itu. Terus kalau misalnya ada asinkronus itu kita udah menggunakannya namanya Kafka di sini. Gitu. Kemudian untuk monitoringnya yang tadi saya bilang, kita udah menggunakan Cloud Monitor secara infra, kemudian Elastic APM. Kemudian semua ini kan kalau kita mau nge-trace gitu ya, ada error, ada debug atau apapun gitu ya. Nah, kita tarik semua lognya itu ke log services gitu. Jadi kita nggak perlu masuk lagi ke server untuk ngecek satu-satu gitu. Nah, di sini kita bisa filter dan segala macam, jadi lebih cepat gitu untuk menangani masalah, gitu ya. Kemudian storage yang lain biasanya yang kita pakai juga ada disk sama OS object storage gitu. Nah, terus bagaimana kita memonitornya gitu ya, infra yang tadi produknya kita monitor bagaimana CPU-nya, memori, kemudian disknya, udah mau habis belum disknya gitu ya. Kemudian network, ada latency atau timeout atau segala macam, kita bisa di sini. Kemudian application performance monitoring, kita lihat ini trafficnya lagi banyak apa enggak gitu ya. Jadi transaksi per menit gitu. Kemudian bagaimana kita nge-trace, kemudian ada berapa persen error yang terjadi. Nah, kita bisa tahu nih kualitas aplikasi kita, backend kita gitu. Kalau errornya makin tinggi berarti ada satu yang salah nih. Itu yang mesti kita benerin nih. Gitu. Nah, kemudian database kita mau lihat apa? Sebenarnya ada sesi user yang aktif tuh ada berapa banyak sih gitu. Kemudian biasanya kalau database itu terkait dengan slow query. Sama kita masih nambahin indeks gitu. Kemudian ada error nggak di database. Ini contoh APM Elastis ya. Jadi di sini MS account gitu ya. Di sini ada slash account-nya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa
18 detik, ini berarti ada masalah nih, cukup lama transaksinya gitu. Nah, yang bagus itu harusnya di bawah 1 detik gitu ya. Di bawah 1 detik harusnya 500 milisecond untuk API. Kemudian request yang masuk banyak nggak gitu. Nah, kita lihat di sini ada 20 RPM gitu ya. 20 transaksi per menit. Di sini ada kenaikan. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dengan data ini kita bisa analisa kapan sih aplikasi kita itu cukup banyak nih pengguna yang akses gitu loh untuk, dan mereka aksesnya apa gitu, apakah melihat account atau bagian payment gitu. Jadi kita bisa analisa ini sebenarnya, dan pada saat kita mau maintenance pun gitu ya, kita carilah tempat waktu-waktu yang cukup sepi sebenarnya untuk ngelihat untuk biar maintenance-nya nggak terlalu keganggu gitu. Nah, tapi dengan platform Kubernetes itu jadi kita bisa maintenance-nya kayak kita mau deploy gitu ya, itu bisa ada namanya zero downtime gitu. Itu teknologi yang sekarang. Nah, terus ini contoh bagaimana kita nge-trace gitu ya. Pada saat di hit account gitu ya, ternyata dia ada hit nih buat verify token di sini. Gitu. Nah, kemudian dia dapat token, dia ambil tokennya di database, habis itu ini kelihatan semua nih waktunya gitu ya. Ini milisecond, ini totalnya 621 milisecond, cukup cepat ya. Ini udah mikrosecond, udah cepet banget gitu. Kalau ada di atas ini berarti ada yang problem biasanya sih. Nah, kalau apa bedanya sih kita menerapkan dengan yang di cloud sama yang di on-prem gitu lah. Nah, yang kita udah implement gitu ya di Adira, jadi di tim digital gitu, kita udah implement high availability gitu. Nah, kita udah jalan juga, contohnya aplikasi Adiraku sama mobil motor itu, kita udah dibilangnya multi zone, atau multi zone itu artinya apa? Multi data center gitu. Jadi kalau ada satu masalah data center satu, itu yang lain bisa cover gitu. Nah, jadi kita dengan begitu akhirnya secara bisnis kita bisa memperkecil lah masalah-masalah terhadap buat bisnis gitu. Terus kita bisa mudah gitu ya untuk nge-scale up sama nge-scale down, baik itu vertikal maupun horizontal. Jadi kita mau naikin CPU-nya, kita tinggal one click atau berapa klik dia otomatis naik gitu berapa lama. Gitu. Kemudian kalau yang horizontal scale out gitu ya, kita mau nambah juga mudah gitu. Nah, terus yang ketiga ini yang cukup ini ya, ngebayangin gitu ya. Kalau kita beli server sendiri, belum datangnya dari luar negeri gitu ya, sampai kita set up, itu tuh bisa makan waktu berbulan-bulan lah ya, apalagi proses requirement-nya, install ke data center. Nah, kalau di sini kita udah punya account, kita set up sendiri gitu ya, kita ini paling lama 1 hari gitu ya, kita udah bisa gunain gitu. Nah, terus yang keempat itu ya kita bisa kita bayar gitu ya resource-nya yang kita gunain gitu. Kadang-kala kita beli server overkill gitu ya, CPU-nya udah gede, memorinya gede, tapi kalau kita lihat sebenarnya usage-nya tuh kecil gitu. Nah, buat apa kita invest di depan buat buat yang seperti itu gitu. Nah, jadi apa yang kita gunain itu kita bayar gitu. Terus kemudian lagi yang nomor 5 ini nih, ini kadang-kala buat nyari DBA itu susah gampang ya gitu ya. Nah, apalagi yang namanya kita mau achieve high capability gitu. Pada saat ada down, ada problem itu cepat gitu untuk di take over sama yang secondary-nya. Nah, di AliCloud ini udah ada gitu ya, di cloud lah, di cloud mau di Ali, mau di Google pun juga udah punya fitur high availability gitu. Terus full monitoring infra gitu ya, kemudian kita punya log service. Nah, salah satu compliance-nya di Indo gitu ya, secara regulatory itu masih harus ada data center Indonesia gitu. Nah, sekarang ini yang ada tuh di AliCloud sama di Google. Ya, sekian dari saya, mungkin saya balikin ini ke MC ya. Oke Pak Hendra, terima kasih. Kirain masih panjang Pak ceritanya. Nah, cukup lah. Oke,
Sahabat TikTok, itu tadi penjelasan dari Pak Hendra mengenai arsitektur sistem aplikasi zaman old versus zaman now, di mana perubahan atau transformasi itu terjadi dan sudah dirasakan hingga saat ini ya, mulai dari bayar ini itu tanpa uang cash dan belanja bisa dilakukan secara online. Seperti tadi saya sempat pergi ke satu restoran, lagi makan dan sekarang semuanya bayar pakai QR ternyata nih Pak, nggak boleh bayar pakai uang cash lagi, cashless ya udah mulai ya sekarang ya. Dan Iya. juga microservices ini adalah arsitektur sistem aplikasi zaman now. Tujuan dari microservices ini adalah merancang sistem aplikasi yang bisa lebih adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis, elastis dalam skalabilitas guna meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tapi tadi ada sesuatu yang menarik nih Pak, yang saya amati dari pembicaraan Bapak tadi. Ada yang namanya program language evolution nih Pak. Oke. Itu dibilang PHP, Pak. Apa sih Pak PHP? Saya orang awam nggak ngerti nih Pak PHP. Waduh. Oke. Nah, Gimana? PHP ya sebenarnya itu satu pemrograman lah ya, bukan di PHP-in ya. Nah itu Nah, dia Pak. Saya baru mau ngomong, kalau saya mah taunya pemberi harapan palsu ya nggak sih? Oh jadi itu program ya Pak ya? iya itu suatu bahasa pemrograman lah ya. Dulu tren sih zaman dulu. Jadi hosting itu orang udah bisa bikin website sendiri. Kayak namanya Oh, WordPress gitu-gitu ya. oke. WordPress itu base-nya PHP. Oh, WordPress tuh base-nya PHP dan tadi ada lagi yang katanya lagi tren kalau zaman now itu namanya cloud native gitu. Ya, Iya nggak Pak? Apa sih iya. Pak cloud native itu Pak? Nah, sebenarnya itu apa yang disebut saat ini gitu ya. Jadi cloud native Mhm. itu semua orang orientasi ke cloud gitu loh ya. Karena cloud itu semua komponennya juga udah mature gitu ya. Oke. Nah, lebih arah ke sana sih. Karena secara high availability yang tadi saya bilang, Iya, kemudian pada saat kita mau campaign gitu ya, apalagi contoh yang brand-brand besar gitu ya, startup iya. itu kan butuh cepet kan resource-nya. Itu Mhm. yang bisa itu adalah cloud pasti sih. Oke, kalau saya taunya Clubhouse, Pak. Waduh. Oke, dan saya tadi ingin kita akan membuka sesi Q&A seperti tadi udah saya janjikan. Apakah dari panitia udah siap nih? Mungkin tadi para sahabat TikTok sudah memberikan pertanyaan di kolom chat dan mungkin sudah dipilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam, mungkin 25 menit gitu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TikTok ya. Kita tunggu nih dari panitia. Oke, gimana Pak tadi ngomong selama kurang lebih hampir 30 menit, capek nggak sih Pak? Iya, waduh. Lumayan ya Pak, kalau aus boleh minum dulu loh Pak. Iya. Nah, cukup lah, udah ini kok tadi. Oke, ini katanya lagi ada yang mau bertanya nih. Coba ya kita lihat. Masa sih Pak Hendra udah ngomong segitu banyak nih sahabat TikTok, nggak ada yang mau nanya? Ayo, tadi kan udah dibilang kalau misalnya pengen pertanyaan, coba saya lihat ya di kolom chat kita. Oke, jadi bagi sahabat TikTok saya mau menghimbau lagi yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom chat. Jangan lupa untuk melampirkan nama, institusi, universitas atau organisasi. Pertanyaan untuk siapa? Udah pasti untuk Pak Hendra ya. Ini kan pertanyaannya di sesi pertama. Dan pertanyaannya apa? Dan pertanyaan terbaik akan kita bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber. Nah ini konon desas-desusnya kalau pertanyaan apakah ada hadiahnya? Biasa kalau dibilang ada hadiahnya langsung nanya cepet nih. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya nanya Pak Hendra nih. Pak Hendra udah makan belum? Mengingat ini sudah jam makan malam ya Pak. Gitu, aduh. Ini sahabat TikTok jangan meninggalkan Zoom meeting ini karena kita masih banyak pembicaraan yang menarik tentunya di sesi kedua nanti. Masih ada narasumber kita berikutnya yaitu Bapak siapa tadi namanya? Mana sih tadi? Saya kok jadi ke kuis ya Pak ya? Oke, kita masih ada VP Engineering Si Cepat Express, masih ada Pak Agung Julisman. Oke, ini sudah ada pertanyaan pertama. Namanya Riza. Oke, saya mau mengundang Mas Riza atau Mbak Riza nih, saya nggak tahu. Untuk membuka kameranya, membuka mic-nya, dan boleh bertanya kepada Pak Hendra.
Ayo, di mana nih yang namanya Riza, Mas atau Mbaknya ini? Coba kita lihat. Sebentar. Oke. Kalau nggak ada, saya hitung sampai 3, saya batalin, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya bacain aja ya, oke. Kalau sudah menggunakan cloud nih Pak, apakah secara aspek keamanan bisa dikontrol oleh kita sendiri atau udah fully depend dengan keamanan cloud? Gimana tuh Pak? Oke, saya jawab ya. Oke, Mm-mm. ya kalau yang di cloud itu biasanya tiap cloud itu kalau yang namanya brand-brand besar ya kayak Ya, Google sama Alibaba itu dia udah punya nama, kalau di Alibaba itu namanya security center. oke, Kalau di Google itu saya lupa namanya Cloud Armor atau apa gitu ya. Jadi oke. memang apa kayak yang tadi WAF-nya itu udah ada, Mm-mm. Mm-mm. kemudian antivirusnya juga ada gitu ya. Iya, Nah, antivirus karena kan, bahaya ya kalau ada virus, terus bisa ngebobol data kita dan segala macam. Jadi itu dia udah punya auto scanning-nya. Terus kalau source code kita ternyata atau aplikasi kita upload gitu ya ke cloud, mm-mm. kemudian ada istilahnya backdoor dan segala macam, dia akan kasih report gitu. Nah, itu udah ada, fiturnya rata-rata di cloud sih. Nah, mereka pun juga udah comply sih sebenarnya, di cloud itu. Cuma nyari cloud-nya ya yang tadi saya bilang ya, yang memang, secara ini udah mature lah ya, secara Oke, komponennya gitu. oke. Ini ada lagi nih Pak, sebentar. Giliran tadi nggak ini sekarang banyak banget nih Pak. Oke, ada dari Johan, pertanyaannya untuk Pak Hendra, institusinya dari Bareksa, pertanyaannya nih Pak. Bagaimana untuk manajemen apa nih, case? Tulisannya CACHE apa Pak bacanya? Catch. Catch. Oke, Iya. bagaimana, saya jadi belajar spelling nih sama Pak Hendra. Bagaimana untuk manajemen catch yang optimal jika menggunakan arsitektur microservice tersebut di tiap endpoint-nya? Gimana tuh Pak? Oke. Sebenarnya gini ya, kita mesti lihat ya, use case-nya seperti apa dulu nih, gitu ya. Misalnya kayak, Catch itu kan memory in database gitu, jadi dia naruh, data itu di memori. Jadi kalau teman-teman ngebayangin laptopnya gitu ya, Hmm? pakai, disk yang biasa sama yang ada tipenya tuh SSD gitu. Begitu Oke. dibuka tuh langsung loading-nya cepet. Nah, jadi ada Oh. namanya tipe SSD. Jadi itu memang dia taruhnya di memori. Jadi, cache ini gitu ya, gimana sih optimalnya ya kita tergantung use case sih, bisnis sih biasanya. Kayak tadi tuh misalnya ada kita ada halaman, flash deal gitu ya. Kan biasa Mm. dari marketing kan kita udah dapet nih, produknya apa aja gitu ya buat kita, display gitu kan ya, dan Mm. waktunya berapa lama. Nah, itu biasanya kita udah, kelompokin datanya, itu kita catch. Nanti catch-nya berapa lama ya kita tanya sama, si bisnisnya, kira-kira butuh di-catch berapa lama. Nanti Mm. begitu, dia catch-nya udah nggak flash deal lagi gitu ya, contohnya di mobil kemarin ada flash deal tuh. Nah, Mm. jadi, pas flash disk itunya habis ya catch-nya bisa hilang gitu dan efisien. Oke. Jadi sebenarnya tergantung case sih kalau, mau disampaikan lebih arah ke sana sih untuk yang catch ya. Oke, catch. Susah ya Pak bacanya catch ya. Oke, ini banyak istilah-istilah yang orang awam juga rada bingung nih sama kayak saya, tapi saya jadi tahu nih akhirnya. Oke, dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Felix, nggak disebutin dari institusi mana. Pertanyaannya, kalau kita sudah menggunakan microservices design, bagaimana cara kita memisahkan microservices tersebut? Kriterianya apa dan kapan harus dipisah, kapan harus digabung nih Pak? Ayo, terima kasih Oke. katanya. Oke. Nah, sebenarnya ada metodenya itu adalah, domain driven design gitu ya. Jadi Mm-mm. itu, ya ini istilah lah ya, istilah sebenarnya adalah, yang terkenal adalah divide and conquer. Jadi permasalahannya itu, permasalahan bisnis ya, kita, pilah-pilah gitu secara, fungsionalnya gitu loh, secara fungsinya lah gitu, kalau kita dalam bahasa ininya. Jadi, kita misalnya nih kayak, fitur buat, payment, ya nggak mungkin kita gabung sama yang account. Nah itu, Mm-mm. eee, secara fungsional udah beda. Jadi kalau kita bilang fungsi payment, baik dia, saldo misalnya kayak, ada e-wallet lah ya,
yang kita udah pakai. Nah, itu kan pasti cara kita mau top up saldonya, terus kemudian kita mau bayar buat ini. Nah, fitur buat menghitung saldonya itu di satu tempat itu. Nah, ilustrasinya kurang lebih itu. Kemudian, kayak, manage account misalnya, profile ya, profile user. Kadang-kadang kalau kita punya profile user kan pasti ada, "Oh, ini data, tanggal lahirnya belum masuk nih." Kan nggak mungkin kita, tempatkan di, microservice payment. Nah, jadi memang kita mesti lihat secara fungsional, itu domain driven design, Oke. itu kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini ada lagi pertanyaan, Pak. Ini udah keempat pertanyaannya. Wah, rame nih, udah mulai rame. Namanya dari Teguh, pertanyaannya untuk Pak Hendra lagi. Tadi ada teknologi yang menggunakan Kafka sebagai message brokernya. Kriteria seperti apa sih, Pak, yang cocok untuk menggunakan Kafka tersebut? Atau Kafka tersebut digunakan untuk apa nih? Digunakan untuk saat apa nih, Pak? Gitu. Oke, sekarang microservice itu udah mulai banyak orang bikin ada namanya event driven ya. Nah, Mm-mm. jadi sebenarnya kayak yang tadi saya di slide lah ya. Jadi kita tergantung use case sebenarnya. Jadi misalnya nih kayak ada, pembayaran gitu ya. Iya. Misalnya tadi kita mau bayar, beli sesuatu lah. Nah sebenarnya, eee, a microservice mana sih yang butuh buat, ngedengerin terhadap kalau ada transaksi pembayaran? Ada banyak kan, misalnya, perhitungan, saldo untuk kan kalau bayar sesuatu itu misalnya bayar angsuran Adira lah, kan pasti Iya. ada flagging untuk di sistem Adiranya untuk, udah dibayar apa belum gitu kan. Mm-mm. Nah, itu nanti ada sistem yang, ngambil sendiri, ngedengerin gitu loh. Nah, itu contoh salah satunya gitu. Jadi memang, penggunaan itu terus ada lagi gini, misalnya, terhadap fraud ya, ini contohnya fraud. Fraud itu juga bisa di Kafka sebenarnya. Jadi, pada saat ternyata ada transaksi masuk gitu ya, pembayaran dan segala macam, kita ada namanya engine fraud, detection gitu. Ini kok orang ada bayar tapi nominalnya kecil, tapi rame gitu loh. Berarti aneh kan? Ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, ada fraud itu udah mulai kasih alarm tuh. Begitu dia diproses datanya, dia dengerin, ini kayak Kafka tuh kayak, subscribe YouTube lah ya. Kalau kita subscribe, kan kita kalau ada, video baru kita dinotif kan. Nah, setiap notif baru itu dia akan ngecek tuh ke sistemnya dia, ini transaksi yang udah ke berapa nih orang tersebut. Itu contohnya Mm. sih, tergantung use case-nya banyak sih, gitu. Oke. Ini saya kayaknya kalau selesai dari TikTok ini, Pak, kayaknya saya langsung bisa jadi master IT nih, Pak. Langsung jago nih dadakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Namanya dari Hengki. Pertanyaannya untuk guaranteed uptime, bagaimana nih, Pak? Termasuk RTO atau RPO? Terus untuk DB, apakah bisa memilih? Demam berdarah kali ini, Pak. DB. DB Oke, itu gimana, Pak? ya DB itu database. Jadi gini, Oke, database. Iya, Pak, saya nah tahu, ya Pak. Saya kan cuma bercanda. ya. Oke. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita manage sendiri gitu ya, database, dulu pernah lah ya di tempat lama saya tuh kita masih di on-prem gitu. Kita membuat primary slave gitu ya. Terus kalau kita heartbeat berapa lama sih bisa di-take over sama primary. Itu nge-config-nya lumayan tuh, sampai ngetesnya, simulasi gitu ya, kalau ini problemnya apa. Jadi, garansi uptime-nya ini sebenarnya kalau saya bilang, yang di cloud gitu ya, kemarin kita pernah simulasi yang di Google. Ada satu project, jadi kita, bikin failure dalam hitungan berapa detik atau ya 1 menit atau berapa lah ya, cukup cepet gitu. Jadi bisa di-handle gitu. Nah jadi, RTO sama RPO-nya ini jadi termasuk, kecil sih. Kalau, ya tujuannya kita kan mau meningkatin high capability ya. Mm. Nah jadi garansi uptime-nya ini ya, ya biasanya kalau dia udah proper komponennya jauh lebih baik sih, gitu. Oke. Pak, saya penasaran, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Apa tuh? Kira-kira tadi Bapak ini kalau saya lihat di profilnya ya, Pak ya. Tunggu sebentar, saya cek lagi nih profilnya Pak Agung ini. Pak Hendra, kok Pak Agung? Pak Agung mah itu. Sudah lebih dari 15 tahun berpengalaman dalam software engineering, integration, dan development di bidang telekomunikasi dan industri keuangan. Ini pertanyaan personal sih, Pak. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak itu tertarik dengan bidang IT-IT-an ini, Pak?
Ya, sebenarnya sih, ya jujur ya, kalau dulu itu, memang saya demen, matematika sebenarnya sih dulu ya, Mhm, matematika. Jadi, saya lihat trennya teknologi itu pas lagi dulu itu, yang paling banyak peminatnya lumayan lah. Nah, iya, makanya saya, ambil IT sih, emang, passion gitu. Nah, jadi, dari situ saya lihat, wah ini sesuatu hal yang memang, ke depannya hampir, eee, banyak bisnis bergantung lah pasti ya, sama mhm. IT. Karena kalau masih manual, ya gimana ya bisa proses transaksi data banyak gitu loh. Tapi pernah nggak sih Pak kalau di zaman, modernisasi ini kan ya, Mhm, sama zaman now itu saya kepikiran nggak sih kan semuanya sudah digantikan dengan teknologi dan dengan robot atau AI dan yang lain-lain ya Pak ya? iya iya. Nah, kepikiran nggak sih Pak, apakah profesi-profesi seperti ini bakal bisa tergantikan nggak sih Pak nantinya gitu? Udah capek-capek nih Pak 15 tahun, udah bercita-cita dari zaman kecil pengen jadi seseorang yang, di IT gitu, terus nanti, wah kepikiran nggak nanti nih zaman-zaman ke depannya gimana nih ya? Apakah tergantikan dengan teknologi-teknologi tadi? Nah sebenarnya yang tergantikan itu adalah sebenarnya proses-proses manual sih. Makanya Oke, misalnya, ada kadang-kadang input di banking gitu ya. Tapi mhm, kalau di IT-nya saya ini sih, kan IT itu luas lah ya. Ada, kalau kita ngomongin oke. sistem, ngomongin network, jadi kadang-kadang orang awam berpikir, "Lu serba bisa, IT semua harus bisa," gitu. Padahal, banyak komponennya, dari sistemnya, dari network-nya gitu ya. Terus Oke, kadang-kadang, eee, laptop rusak aja, kadang-kadang yang namanya orang bikin aplikasi belum tentu bisa benerin laptop gitu. bener Nah, juga. jadi, bidangnya luas. Nah, jadi memang, IT ini yang, banyak sekarang itu adalah sebenarnya lebih arah pengembangan software sih. Oke oke, Software, karena software ini kan mesti custom ya, mhm. dan mesti, ngikutin bisnis proses atau, customer, centric lah. Jadi customer maunya gimana, dimudahkan gitu. Oke, berarti masih aman nih Pak posisi ya? Harusnya, kalau enggak, kayak kayak sekelas Gojek, kayak itu kan Iya pasti butuh banget kan. iya, jadi tetap otaknya tuh sebenarnya di manusia ya Pak, cuma as a proses yang perintilannya itu yang sudah mungkin bisa tergantikan dengan yang lain gitu ya Pak ya, tapi tetap matematika nomor satu nih Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak ternyata, abis kita ngobrol-ngobrol ada satu lagi nih Pak, dari Pak Eko. Masuk nggak sih Pak Eko? Oke, Pak Eko untuk Pak Hendra, jika ada produk yang telah go live dan ternyata ada bugs kritikal, bagaimana proses rollback dan versioning-nya nih Pak? Teknologi yang digunakan untuk menghandle case-nya ini apa sih Pak? Gitu. Oke. Nah, di dalam microservice itu kan sebenarnya, kan udah benar-benar, per microservice gitu ya, yang tadi saya bilang ada account, produk, payment, dan segala macam ya. Nah, kita sebenarnya setiap kita deploy itu ada namanya, container registry, Docker registry gitu ya. Jadi Hmm, kalau kita mau rollback, kita tinggal lihat versinya. Jadi setiap kita deploy itu akan naik versinya otomatis gitu. Jadi ya. versi 1, versi 2, versi 3. Ternyata di versi 3 ini nggak stabil nih. Kita tinggal balikin aja kan ke versi 2-nya. Mm. Nah, itu, pendekatannya sih, teknologi yang digunakan, tadi itu. Jadi kalau udah container base itu lebih mudah sih, termasuk, kalau kita deploy kadang-kadang kita mesti manual buat, ngupdate skema database. Nah, ini ada namanya, liquid base gitu ya. Jadi kita bisa bikin versioning tuh, versi sekian, Mm. database-nya seperti ini gitu. Nanti dia bisa rollback juga gitu loh. Nah, cuma kita jarang pakai yang rollback-nya sih, lebih banyak, kalau database sih lebih banyak, penambahan terus sih secara skema, gitu. Oke, dan ini kita masih mau tunggu lagi apakah ada pertanyaan berikutnya. Ini udah 6 pertanyaan nih, 7 sama pertanyaan saya ya. Pak Hendra laku banget malam ini. Oke, ini tadi sebenarnya kita udah mengajak sahabat TikTok untuk membuka mic, untuk membuka kameranya juga, untuk berbicara langsung dengan narasumbernya, tapi ternyata sahabat TikTok ini agak malu-malu kucing gitu ya. Oke, ya udah nggak apa-apa setelah 7 pertanyaan, satu dari saya bonus tadi. Oke, terima kasih Pak Hendra dan boleh beristirahat dulu mungkin mau minum-minum karena sudah hampir 1 jam yang ngomong terus nih Pak. Tapi jangan Oke. kemana-mana Pak, karena kita nanti mau foto-foto. Oke, terima kasih Pak Hendra.
Ya, terima kasih Mbak Susan. Oke, dan sahabat TikTok, untuk sesi kedua TikTok pada malam hari ini, pasti udah gak sabar, saya ingin mengundang narasumber berikutnya, dan yang udah lebih dari, kalau tadi 15 tahun, ini lebih dari 10 tahun berpengalaman di industri digital Indonesia dan juga Singapura, mancanegara nih mainnya ya. Dan kini beliau menjabat sebagai VP of Engineering dari Si Cepat Express Indonesia, sebuah startup yang bergerak di bidang logistik. Dan kita akan sambut saja dengan tidak berlama-lama Bapak Agung Julisman yang akan menjelaskan mengenai migration from monolith to microservices at Si Cepat Express Indonesia. Halo, selamat malam, Mas. Halo. Selamat Kayaknya malam. ini panggilnya Mas aja kali ya. Aduh, jangan deh Pak juga deh, nanti yang tadi jadinya kasihan gitu ya. Oke Pak, silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya kalau secara umum lebih tua Pak Hendra ya. Kalau saya Nah, lebih berarti muda lah ya. boleh dong, bener ya Pak ya, old Benar. versus old sama zaman now. Iya, Pak Hendra yang Oke. outnya saya yang namanya. Silakan Pak. Teman-teman, kenalin nama saya Agung Julisman, SFP of Engineering dari Si Cepat, baru join Si Cepat sekitar 1 bulanan lah ya, baru 1 bulanan jalan ini. Jadi PR terbesar di Si Cepat ini kita lagi migration from monolithic to microservices. Kenapa kita migrasi? Karena kita udah banyak banget bottleneck terutama di sisi database. Jadi kita udah hit banget delimitasi dari database kita. Karena kita sifatnya monolitik, jadi semua data itu langsung masuk ke database gitu. Jadi PR besar saya waktu gabung ke Si Cepat ini akan migrasiin dari migration dari monolitik ke microservices. Oke. Nah, jadi sebelum mulai migrasi itu kita harus nulis dulu, biasanya kita nulis RFC lah ya. Jadi ada satu culture yang dimana kita waktu mau inisiatif sesuatu itu kita harus nulis dulu needs-nya itu apa, sehingga kita nggak langsung tiba-tiba berubah gitu. Nah, jadi sebagai aplikasi kita ini mulai growing gede banget juga. Secara code base udah mulai banyak banget, terus kita harus running dari scale. Jadi kita menghadapi 2 challenge di fase yang sekarang ini. Di throughput scaling ini data modelnya jadi kompleks gitu, karena udah banyak data banget. Contoh untuk kayak pick up request, order management, dan lain-lain. Jadi terus ada reporting masih ke database master. Jadi akhirnya banyak query yang akhirnya membuat database master kita ini down gitu. Walaupun kita udah kayak master slave, di mana master kita udah speknya udah paling mentok banget, kita udah ada slave-nya banyak banget juga, tapi masih nggak bisa handle gitu. Jadi semua aplikasi karena connection ke database-nya itu mulai down, akhirnya mulai lambat gitu, karena kinerja database-nya di hit terus rame-rame, akhirnya membuat aplikasi kita itu jadi slow gitu. Dan itu impact ke beberapa consumer kita. Nah, dari organisasi level ini kita juga harus di-define juga nih. Karena kalau kita nggak bagi-bagi secara vertical bisnis, akhirnya performa dari produk pun dan bisnis pun akan slow gitu. Dengan microservice ini akan jelas gitu, ketika kita punya tim A fokus ke fitur A dan tim B fokus ke fitur B tanpa harus menunggu-nunggu, akhirnya secara bisnis model pun kita akan semakin cepat gitu. Terus juga kita bisa teknologi apapun yang kita butuhkan, jadi nggak, kalau monolitik misalnya kita pakai PHP udah aja PHP doang gitu. Tapi kalau kita microservices bisa aja service A itu pakai Node.js, service B pakai Golang dan lainnya. Tapi nggak semua harus services itu beda language gitu, tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi di Si Cepat ini kita punya 5 language, ada .NET, ada PHP, ada Golang, dan ada 5 pokoknya. Akhirnya kita decide untuk migrasi ke satu language doang, kecuali ada kebutuhan khusus gitu, kayak contoh kita mengolah data kita pakai Python dan lain-lain. Sekarang ini kita handle 2 juta transaksi per hari dan ini still growing. 2 juta transaksi ini berarti kalau di belakangnya itu bakal banyak banget yang hit beberapa service gitu ya. Jadi kita mulai dari sisi aplikasi harus mikirin gimana biar bisa scale lagi gitu. Jadi anggaplah keputusan kita ini untuk microservice ini sudah nggak ada option lagi, kita harus lakuin gitu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan juga, gimana sih strateginya untuk dari monolith ke microservices gitu. Jadi kita harus mikirin dulu matang-matang nih, langkah apa yang harus kita pikirkan gitu. Nggak tiba-tiba kita langsung bikin service baru gitu. Karena untuk dari migrasi ini nggak bisa langsung kita tiba-tiba switch gitu dari
dari monolitik tiba-tiba langsung ke microservices semua, itu makan waktu yang banyak banget gitu. Dan kita kan pilih-pilih dulu gitu. Jadi pertama itu kita define dulu nih service mana yang mau kita decouple, dan itu harus clear dulu value-nya gitu. Dan nggak semua harus dari monolitik ini kita pecah semuanya, enggak. Jadi kita jangan sampai dari yang code base yang gede ini semuanya harus di microservices, enggak juga. Jadi kita harus pilih-pilih aja mana aja yang harus di microservices, mana yang decouple, mana yang enggak gitu. Jadi nggak harus 100% kita decouple di services gitu. Jadi pertama kita build new service with clear value. Terus yang tadi Pak Hendra mention, jadi domain driven di sini udah benar. Jadi pertama kalau di isi cepat kita baginya berdasarkan domain business unit. Jadi tiap di sini udah ada business unit masing-masing, kita bagi berdasarkan itu. Terus yang kedua, monolithic persistent stored consider harmful. Jadi kalau monolithic kan persistent storednya harus jadi sentral nih. Kita harus hati-hati juga dengan ini gitu. Dia harus dibagi-bagi dengan baik dan benar gitu. Terus decouple build a service and running a services. Setelah di decouple itu langsung di running ini itu harus dengan platform yang benar kayak continuous integration, continuous development, jadi lebih rumit gitu. Yang tadinya biasanya kita cuman satu aplikasi code yang besar, kalau mau deploy cuma satu aplikasi doang, tinggal running gitu. Kalau sekarang kita bagi misalnya jadi 5 services, akhirnya kita harus punya GitLab runner, kalau kita pakainya GitLab CI, jadi bagi-baginya lumayan agak ribet gitu. Sama throughput and consistent observability. Jadi karena service jadi tadinya satu, kalau kita pecah-pecah bisa jadi mungkin 80 services. Akhirnya tools yang untuk observe juga harus jelas itu, kayak contoh untuk kita lihat berapa traffic tiap-tiap service, di mana kita simpan logging, terus di mana kita harus melihat ketika ada alert ketika ada service satu down gitu, kita apakah impact ke lain service yang lain, nah itu juga harus jelas gitu. Nah jadi not every new services need to build from scratch gitu. Nah ini penyakit kayaknya biasanya software engineer itu, terutama yang baru gitu ya, kayak ketika join new company itu dan ngelihat legacy code itu, pasti dia bilang kita akan build from scratch gitu, pasti dia nggak akan mau nerusin legasinya gitu. Jadi nggak semuanya harus kita build from scratch gitu, kita bisa pilih-pilih juga yang masih kita bisa dipakai, kita terusin gitu, nggak harus build from scratch. Dan ketika kita udah punya template dari kita udah bikin service satu, itu bisa direproduce ke service-service yang lain gitu. Jadi buat speed up the process to migration to microservices. Jadi terus selanjutnya adalah respect failures become they will happen. Jadi failures itu pasti akan terjadi, nggak mungkin kita hindari 100% ini akan berjalan mulus gitu, nggak akan mungkin gitu. Karena kita akan memecah-mecah, terutama mungkin ada ya kita kan belajar dari mistake itu gitu. Yang terakhir ini avoid microservices syndrome from day one. Jadi ketika kita migrasi ke microservices itu bukan berarti semua problem itu selesai gitu, yang tadi disebutin dari monolitik yang tadi Pak Hendra udah disebutin juga. Jadi ketika kita migrasi ke microservices itu nggak semua problem itu tiba-tiba selesai gitu. Ternyata itu akan malah menimbulkan masalah baru gitu yang harus kita solve lagi di lain waktu dan lain metode gitu. Jadi itu pasti akan terjadi. Gini udah. Nah, kalau di ini baru desain high levelnya. Jadi kalau lihat ini di sepertinya punya consumer app, kalian bisa download juga untuk order ataupun kirim barang. Di sini ada cluster, kita kebetulan di AWS, kita pakai EKS cluster Kubernetes. Nah di sini ketika dari public masuk ke cluster kita ini, pertama dia harus melewati dulu service mesh atau kita sebutkan Istio, dan langsung masuk ke GraphQL ini. Tapi ini masih rancangan, belum kita decide mau pergi pakai yang mana, tapi ini masih kandidat arsitektur kita untuk the next microservices. Nah baru dari sini ke gateway ini dia akan masuk ke tiap services kecil ini yang udah dibagi berdasarkan business unit masing-masing gitu. Nah tiap services ini harus punya database sendiri, nggak boleh dari ada nempel. Dan kayak contoh kayak di sini ada service B, dan dia nggak boleh direct langsung panggil service 1 gitu. Dia harus panggil service-nya dia, dan ketika service 1 ini butuh data dari service DB2, dia harus panggil ke service 2 untuk dapat datanya gitu. Nah terus gimana kita deal antara komunikasi service to service gitu.
kita deal dengan gRPC kayak protobuffer. Jadi kita define dulu protobuf-nya. Nah, kelebihan dari protobuf ini adalah ketika service 1 ini udah define contoh order. Order itu bisa ada field kayak items, price gitu kan. Nah, di service 2 ini dia nggak usah define lagi atribut-atributnya, tinggal panggil aja protobuf yang udah di-define sama si service ini gitu. Dengan begitu kita akan mengurangi, akan mempercepat speed untuk build produk juga. Jadi udah di-define juga. Dan begitu juga protobuf ini bisa digunakan oleh divisi lain. Contoh untuk data engineers atau data scientist itu kalau mau consume datanya tinggal panggil juga protobuf yang udah disediain sama tiap-tiap service gitu. Dan untuk data caching kita ada cluster Elasticsearch sama cluster Redis, Kafka juga dalam S3. Oke, ini baru high level. Dan kita untuk kandidat DevQL juga kita ada Kraken-D, itu salah satu API gateway yang kita consider juga untuk dipakai. Nah, ini lumayan seru nih ketika migrasi dari monolith ke microservice itu harus ada gateway dulu kan. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, biasanya kan jangan sampai dari si consumer app ini dia langsung masuk ke tiap-tiap service ini. Jadi harus ada satu endpoint yang sebagai gateway, sebagai gerbangnya dulu. Jadi masuk ke gerbang baru ke belakangnya gitu. Nah, jadi API Gateway versus Service Mesh. Jadi Service Mesh ini adalah satu fitur baru yang diperkenalkan oleh Istio. Jadi Istio ini salah satu project open source-nya yang banyak juga di-maintain oleh Google. Dan lagi growing juga sekarang. Jadi API Gateway ini banyak overlapping juga dengan Service Mesh, tapi kita bisa juga pakai API Gateway plus Service Mesh itu tergantung desain yang mau kita buat gitu. Nah, kalau Service Mesh ini jadi setiap dari ini API ini dia ada proxy ini ditempel sama envo ini. Jadi setiap incoming proses network masuk ke aplikasi ini atau pod ini dia akan masuk dulu ke podnya si envo ini proxy sebelum masuk ke aplikasi. Dan biasanya kita di sini ada set rule kayak contoh biasanya kalau untuk retry mekanisme kan kita biasanya di coding tuh nulis coding untuk ketika hit aplikasi satu atau hit DB, hit another service, ketika gagal kita akan hit lagi gitu pakai di coding gitu kan ada logiknya. Nah, dengan service mesh ini kita bisa handle itu by network layer gitu. Jadi di setiap aplikasi kita nggak usah pedulin itu, dan kita nggak usah nulis logiknya lagi. Jadi di network itu di Istio itu kita bisa define ketika dari service ini manggil ke service ini gagal, jadi akan langsung melakukan retry mekanisme yang udah kita define di Istio-nya gitu. Jadi setiap aplikasi nggak usah kita lakukan logik lagi. Begitu juga untuk circuit breaker juga bisa. Jadi kita nggak harus nulis lagi di aplikasi, circuit breaker bisa aktif dari network layer juga. Karena di tiap-tiap podnya ini, di tiap-tiap pod ini udah ada namanya envoy gitu. Nah, kalau PGTO ini lebih ke abstraction gitu. Jadi dia akan langsung nge-push dari public langsung di mappingin di gateway-nya. Misalkan ada API gateway /order langsung masuk ke service order gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah di sini ketika kita pindah ke microservice yang problem harus kita solve adalah ketika distribute transaction gitu kan. Karena biasanya kalau contoh ketika ada order tercreate itu biasanya dia akan manggil beberapa service gitu kan, dari service A, service B, service C gitu. Nah, bagaimana ketika service A ini sukses hit ke DB-nya service A dan service masuk nge-call service B, langsung insert ke DB-nya si service B, dan ketika service B ini manggil service C, ternyata dia gagal insert gitu. Nah, ini kan nggak bisa di rollback. Kalau biasanya kalau kita monolith kan ketiga service ini masih dalam satu aplikasi dan satu database gitu. Jadi kita bisa pakai transaction langsung ketika sebelum di commit, ketika ada transaction gagal kita rollback gitu kan. Tapi kalau udah lintas database ini, mekanismenya ada dua gitu. Pertama to PC commit sama Sega pattern gitu. Nah, tapi kalau problemnya untuk yang to PC commit ini adalah dia akan nge-lock field atau table itu, nge-lock field itu. Jadi ketika field itu kita lock atau field itu di-lock sama to PC commit ini, problemnya akan jadi setiap service nggak bisa nge-hit ke table ke field ini gitu. Jadi itu juga nggak baik kalau untuk distributed system gitu. Akhirnya adalah kita pakai Saga pattern, jadi nggak akan nge-lock field, tapi dia harus pakai event driven gitu. Jadi akan dia nge-push ke satu broker which is distribute kayak
Kafka atau kalau di Google ada PubSub gitu. Jadi nanti ketika tiap-tiap service ini, ketika contoh tadi 3 service, kalau pakai Sega Partner itu, service A sukses ini dia akan create topiknya misalkan contoh order sukses, langsung hit lagi ke service B ini bakal consume dari topik yang udah dibuat dari service A, dan ketika service B ini gagal, dia akan create topik bahwa dari service B ini service gagal gitu, yang akan dikonsum sama service A. Ketika dia dapat topik yang dari service 2-nya ini gagal, dia akan ngakuin rollback transaksi di DB-nya gitu. Jadi tidak akan ada locking dan data bisa rollback dengan tersendirinya gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari Sega Pattern ya. Jadi tiap order ini bakal masuk ke event drivernya, justru ke Kafka. Jadi langsung si consumernya akan consume dari sini gitu, dari si consumernya akan nge-hit publish juga ke eventnya. Nanti order juga nanti consume dari eventnya juga. Jadi berjalan asinkronus gitu. Jadi ketika ada fail di transaksi di service order, bisa ada fail, dia akan nge-create satu topik yang menandakan topik itu gagal, dan ini akan dikonsum oleh si customer dan order gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika database kita udah pecah-pecah gitu ya, ini akan jadi PR lagi untuk bagian tim data atau tim reporting gitu, yang biasanya dia cuma query ke satu table. Nah, kini dia bisa generate data untuk report. Nah, ketika kita udah implement microservices, tablenya database-nya akan terpisah-pisah gitu. Ini ada namanya title data engineers. Akhirnya muncul title data engineers yang untuk handle ETL proses gitu. Jadi secara garis besar itu data itu dibagi dua, kayak tim operasional data sama analitik data gitu. Nah, data ini dipakai untuk analitik data ini kayak data warehouse dan data lake. Data lake ini bisa digunakan sama data scientist dan lain-lain. Data warehouse ini bisa untuk reporting. Nah, data operasional ini data yang sedang dipakai yang real time gitu. Nah, akhirnya kita bikin ETL proses gitu. ETL ini extract, transfer, dan load. Jadi bisa kita extract dulu, transfer, langsung di load. Jadi kurang lebih kayak gitu di pas ETL prosesnya. Jadi ketika ada banyak database di sini yang operasional, tadi kan ada service A, service B, service C gitu kan, ada 3 service ini, akhirnya dimasukin ke ETL proses. ETL proses nanti di extract, di load, langsung masukin ke data warehouse. Nah, data di sini barulah kita generate reportnya gitu. Jadi itu bisa mengurangi bisa efisiensi dari reporting. Nah, salah satu PR terbesar lagi waktu kita migrasi itu adalah database-nya gitu kan. Tadi kita udah punya satu code database yang gede gitu ya. Gimana kita misahin migrasi dari database yang baru ini ke database yang baru. Contoh kita mau migrasi database order management gitu. Nah, makanya ada istilah namanya CDC. CDC itu adalah Change Data Capture dan DMS gitu. Kurang lebih akan kayak gini. Jadi setiap ada perubahan dari database master kita buat CDC-nya masuk ke DMS ini. Nanti DMS ini masuk ke MSK. MSK ini kayak Kafka yang di-maintain sama AWS. DMS juga produknya dari AWS. Jadi dia akan capture semua perubahan dari database. Contoh misalkan ketika ada order insert, ini akan masuk ke eventnya ke DMS sebagai ada data yang ke capture change data capture. Habis itu DMS nanti yang ke create submit ke Kafka-nya MSQ. Dan dari sini kita bisa consume nih, karena dia akan create topik dari misalnya order created gitu. Order created bisa consume. Atau dari DMS ini dia bisa langsung masuk ke S3. Dibagi disimpan sebagai file atau folder. Nah, dari sini nanti ada proses lagi di mana untuk nge-load datanya. Yang tadi di sini. Yang tadi di sini ETL-nya ini adalah ini gitu ETL-nya. Nah, dari MSK ini nanti akan masuk lagi ke AWS Glue Jobs atau Amazon DynamoDB gitu. Dari sini kita bisa ekstrak lagi ke S3 bucket untuk data lake, di mana data lake nanti digunakan oleh AWS Glue Crawler. Bisa dia masuk ke data katalog kita. Jadi semua proses ini dilakukan automation oleh si AWS platformnya itu. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi nih, dia langsung masuk ke Amazon Redshift. Jadi tim data engineer atau data analis ini
cukup dia masuk ke sini query data Redshift atau ke Athena. Ada Athena untuk query. Nah, Athena ini dia di charge itu per query gitu. Ini kan untuk data warehouse-nya. Gimana kalau kita tadi mau misalin database order gitu. Nah, dari DMS ini nih, data database migration service ini, dia sebenarnya bisa dari ketika order masuk ini, dia akan kita buat lagi DB baru, misalnya DB order management. Ketika ada order masuk ke sini, dia akan kirim changes ini masuk insert ke DB baru. Jadi kita udah punya 2 DB yang sama gitu isi datanya, dan service yang baru itu akhirnya akan nge-select ke DB yang baru sebelum dia insertnya ke DB yang baru. Dengan begini kita bisa melakukan smooth dari database migration service-nya. Karena yang dihadapi seperti ini kan sebenarnya lebih di level database gitu ya problemnya. Jadi kita harus hati-hati banget dengan data kita, karena data kita ini lumayan besar banget, bisa sampai kurang lebih ya berterabyte lah per week-nya gitu. Oke, jadi kalau CDC ini lebih ke dia harus konsepnya adalah dia harus connect primary gitu, primary database nggak bisa ke slave. Nah, untuk yang batch ini dia bisa ke read replication gitu, untuk yang batchingnya, untuk yang batch gitu. Kalau ini yang untuk data dia butuh near real time kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini. Terima kasih, Mbak Susan. Oke, Mas Agung, terima kasih kembali. Ini kayaknya paparannya hari ini ngebut-ngebut ya semuanya. Ya, kayaknya udah malam, mungkin pada ngantuk nih. Waduh, enggak dong, pastinya menarik banget ini. Tadi kalau saya sempat ngelihat ada satu namanya Saga Pattern nih. Ya. Itu apaan sih Pak, Saga Pattern sebenarnya? Ya. Jadi mekanisme untuk kayak event driver rollback ke sesuatu. Jadi kayak misalkan satu database itu kalau mau rollback itu tinggal kita rollback by application gitu. Tapi kalau kita ada pecah service-nya itu, akhirnya kita nggak bisa rollback by database itu gitu. Kita harus bikin topik lagi untuk dikonsum sama tiap-tiap service yang udah manggilnya gitu. Oh gitu. Kalau saya taunya Toilet Saga, Pak. Itu film ya. Iya. Oke. Dan saya ingin menghimbau kepada para sahabat TikTok yang ingin bertanya sekali lagi, karena kita sudah selesai mendengarkan paparan dari Mas Agung ini. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan loh ditulis di kolom chatnya. Jangan lupa untuk melampirkan nama, pertanyaan untuk siapa, udah pasti untuk Mas Agung ya, karena Pak Hendra tadi udah. Terus pertanyaannya apa, dan juga sebentar saya cek. Dan pertanyaannya apa? Pertanyaan terbaik akan kita bacakan nih. Sebentar nih, kayaknya udah ada pertanyaan masuk. Oke. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Felix Freeman. Untuk migrasi ke microservices ini, kadang yang berat itu adalah memindahkan data usernya termasuk akun dan juga password. Gimana sih strategi dari si cepat dalam hal ini nih, Mas Agung? Sebenarnya mungkin concernnya adalah passwordnya itu sebenarnya kan password udah di hash ya, nggak mungkin kita plain text gitu ya. Yeah. Dan kita ini di si cepat ini nggak melakukan migrasi manual gitu. Kita orang yang narik datanya terus di dump datanya terus dimasukin lagi ke database baru. Yang like I mentioned before, kita pakai DMS, itu data migration service punya AWS. Jadi kita cuman connectin DMS ini ke source-nya itu database masternya, langsung kita bisa buat database baru sebagai tujuannya dari source-nya itu. Akhirnya nanti setiap ada changes request itu bisa langsung masuk ke database yang baru. Atau kita bisa initiate DMS ini ada beberapa mekanisme juga. Yang kedua adalah bisa kita bisa import data dari source-nya itu yang master itu, misalnya database table-nya user dipilih langsung sebagai source-nya, nanti masuk ke DMS langsung di-insert ke database baru. Semua prosesnya itu by DMS itu. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Adia. Pertanyaannya, apa yang terpenting dalam merencanakan dalam before dan after migrasi ke microservice ini? Jadi yang sebelumnya itu kita harus pikirin dulu ya, kayak kita benar-benar butuh nggak untuk microservices itu. Kadang nggak semuanya harus pindah ke microservices gitu. Seberapa kompleks
servis kita juga harus dilihat juga. Terus yaitu ketika kita udah yakin dengan servis mana yang paling bottleneck atau paling painful untuk kita maintain di monolitik, ya akhirnya kita di set itu dengan driven event model itu. Nah, kalau setelah migrasi itu juga, makanya kayak tadi ada sindrom microservices syndrome itu. Jadi ternyata setelah pindah ke microservices baru itu akan menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan juga nanti pendekatan atau pemasaran masalahnya di sana gitu. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaannya untuk use case scaling di microservice ini, apakah bisa dikasih contoh use case pada transaksi apa? Kemudian yang dilakukan saat scaling itu seperti apa? Apakah duplicate service? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya ada dua metode lah. Pertama metode yang pakai Kubernetes. Jadi Kubernetes itu bisa scale di level pod. Pod itu adalah kumpulan dari beberapa kontainer. Jadi misalnya kita punya service order management yang dimana kalau order management ini udah hit CPU atau memory, dia automatically create a new pod lagi, atau dia create new node gitu, node baru atau instance baru. Itu by default kita bisa set di Kubernetes-nya. Kita cuma tinggal set limitnya mau berapa. Ketika dia reach CPU-nya berapa, dia bisa langsung auto scaling gitu. Yang kedua adalah kita bisa juga pakai namanya Lambda itu kayak function. Jadi kita udah nggak mikirin lagi server. Jadi ketika kita udah punya server Lambda di AWS atau di Google Function di GCP, kita cuma masukin coding kita dan kita udah nggak peduli lagi dengan scaling. Biarkan cloud provider yang mikir itu, tapi kita cuma bayar aja akhirnya. Karena berdasarkan hitungannya itu berdasarkan hit gitu. Ketika Lambda itu di hit itu akan kena charge ada biayanya per hit hitungannya gitu. Oke. Dan ini ada pertanyaan dari saya nih, Pak. Waduh, menegangkan nih. Oke. Ini kalau kita lihat Mas Agung ini udah lebih dari 10 tahun berpengalaman di industri digital Indonesia dan Singapura. Saya penasaran sih Pak, tadi kan kalau Pak Hendra udah saya tanya nih, apa sih yang membuat tertarik dengan dunia ini, dunia yang di luar dunia saya ini? Dunia tipu-tipu ya. Dunia tipu-tipu, benar. Apa sih, kalau Mas Agung sendiri kenapa sih tertarik menggeluti dunia IT ini gitu, yang super mahadahsyat memusingkan ini? Ya benar sama kayak Pak Hendra, kayak passion gitu. Cuma kayak tiba-tiba aja sih waktu lulus SMA itu kayaknya udah bingung kayak mau jurusan mana gitu. Kemarin pernah ke DKV atau desain komunikasi visual atau ke kayak mau jurusan ekonomi, tapi kayaknya udah banyak banget orang ekonomi gitu. Saya Pak ekonomi. Ya. Tapi nggak jelas juga kerjanya apa. Terus? Ya akhirnya mau ke komunikasi juga nggak bisa. Ya akhirnya entah kenapa. Mungkin karena ini ya iklan dari salah satu kampus mungkin ya yang akhirnya menarik ke situ. Dan ya beruntunglah akhirnya masuk ke situ dunia itu, yang dimana dunia ini sangat kayak the new oil lah. Kalau dulu kan orang pengen masuk Pertamina gitu ya, karena highest salary gitu di Indonesia, Pertamina dan lain-lain. Tapi sejak Tokopedia jadi unicorn di Indonesia, situ mulailah tech antusias atau orang-orang software engineer ini naik daun lah. Karena sebelum itu mungkin ya sama aja kayak kuli gitu, kayak gajinya juga standar-standar. Tapi setelah Tokopedia get investment dan dunia startup mulai naik, akhirnya sekarang kalau dilihat dari rate salary fresh graduate ini, anak-anak IT ini yang salah satu yang paling terbesar lah. Punya masa depan yang menjanjikan gitu ya. Ya tapi lebih baik lagi ke personal masing-masing lah ya. Bener juga. Saya langsung berasa salah masuk tujuan nih Pak. Aduh, tujuan hidup apa? Ya, cuman ini apapun pelajaran kalau selama kita menjalani passionnya itu ya bakal sukses lah ya. Iya, nah ini kalau kita lihat lagi, Bapak tuh punya pengalaman di Indonesia dan Singapura. Jadi Indonesia dulu apa Singapura dulu nih Pak? Indonesia dulu lah, baru Singapura. Indonesia baru Singapura. Berarti abis dari Indonesia, Singapura balik lagi ke Indonesia gitu? Iya, betul. Nah apa sih Pak nih, penasaran lagi nih saya. Apa yang membuat Bapak dari Indonesia udah, ibaratnya tuh kalau jadi artis ya Pak, udah kayak Anggun C. Sasmi nih Pak. Udah pindah ke mancanegara nih Pak. Itu kok bisa kepikiran buat balik lagi ke Indonesia, itu gimana Pak ceritanya? Penasaran saya. Mungkin salah satunya adalah homesick juga ya, kayak nggak tahu mungkin culture-nya kaget juga kayak di Singapura gimana, tapi tapi mungkin salah satunya
itu dapat opportunity juga join Tokopedia. Jadi waktu itu Tokopedia approach. Jadi waktu itu at the moment Tokopedia mau create financial technology from scratch. Jadi itu salah satu opportunity yang menarik lah. Gimana kita join Tokopedia bikin financial technology. Kalau kita lihat kan Tokopedia sekarang punya e-gold, mutual fund. Itu juga salah satu founding membernya di sana. Jadi akhirnya tergoda sama Tokopedia, akhirnya balik lagi. Oh iya, kalau kata Tokopedia kan tagline-nya mulai aja dulu, ya Pak ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Dari Ian, DC cepat itu berapa lama untuk migrasi dari monolit ke microservice? Ayo Pak. Kebetulan saya baru join 1 bulan kan. Jadi kita belum fully migrasi. Jadi kita masih tahap konsep. Okay. Dan do some research gitu dan do some of proof of concept gitu. Tapi di current company sebelumnya di Warung Pintar kita juga ada migrasi, tapi nggak begitu monolitik. Kita malah migrasi dari Lambda ke microservices itu juga kurang lebih hampir 3 bulanan lah. Tapi untuk yang si cepat mungkin lebih dari itu sih. Karena kita punya sistem yang gede banget kalau si cepat. Oke, berarti Mas Agung ini baru 1 bulan ya? Sama dong Pak, sama saya. Iya. Saya juga baru 1 bulan join kemarin. Di sini. Sama berarti kita. Kan kita baru edisi kedua nih, baru 1 bulan banget nih kita. Iya. Oke, jadi kalau buat para sahabat TikTok yang belum tahu, ini aku sempat Google nih, aku cari ya. Si Cepat Express ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, berfokus pada pelayanan jasa pengiriman barang yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan berekspansi ke benua Asia dan juga Australia. Benar ya Pak ya? Oh ya, jadi kayak sebenarnya next year saya juga nggak tahu sih nih Pak. Jadi si Cepat cuma 1 kan ya? Si Cepat cuma 1 kan? Tapi kayak sedikit bocoran next year ini we have plan to go to South Asia. Di next year ya plannya go to South Asia. Thailand will be our first country. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita go to South Asia dan go to Thailand dulu untuk our first country. Wow. Hebat banget ya dan ini ya. Secara form ini ada pertanyaan berikutnya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya sebentar Pak dari Pak Eko. Katanya untuk penarikan data kebutuhan ETL, apakah menggunakan DMS juga Pak? Atau prosesnya apakah push dari DB microservice atau pull dari DB ETL-nya Pak? Dan pada proses ini apakah nantinya akan mempengaruhi kecepatan transaksi data di live transaction di front end? Terima kasih gitu katanya. Ya betul. Jadi sebenarnya ada 2 mekanisme ya untuk masuk ke ETA-nya. Pertama dari aplikasinya, kedua dari DB-nya langsung. Sebenarnya idealnya itu adalah yang nge-publish topik ke ETL-nya itu adalah dari aplikasinya gitu. Tapi kita sekarang punya problem dengan kita nggak mau nge-touch current legacy code-nya gitu. Akhirnya kita pilih decide untuk langsung connect ke DB-nya langsung. Jadi tapi nanti untuk the next ketika kita udah pindah fully microservices itu yang masukin ke ETL-nya dari aplikasinya. Jadi ETL-nya itu nggak lewat DMS lagi gitu. Jadi nanti aplikasinya di new microservices ini, jadi di tiap aplikasi ini ketika dia create apapun, dia akan nge-create suatu topik, di mana topik ini akan di-consume oleh berbagai macam service dan service-nya ETL ini. Nah, kalau kecepatan transaction itu kalau kita pakai DMS itu nggak akan mempengaruhi karena biasanya kita akan do in background gitu. Oke. Nah, tadi kan seperti kita tahu nih, kalau si Cepat Express itu telah berkembang pesat dan memiliki lebih dari ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendukung seluruh kegiatan operasional pengiriman. Meskipun baru didirikan pada tahun 2014, Cepat Express itu telah menjadi salah satu perusahaan yang cukup besar dan sudah diperhitungkan keberadaannya oleh perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa pengiriman serupa di Indonesia. Tadi seperti Mas Agung bilang juga sudah mau ekspansi ya ke Thailand ya, berarti ya. Tapi itu rahasia antara kita aja ya. Oh, rahasia antara kita tapi yang dengar 100 orang, Pak. Iya betul. Ya udah di antara kita ratusan orang ini. Oke, berarti terima kasih banyak kepada Mas Agung yang sudah sharing ilmu dan pengetahuan yang luar biasa pada malam hari ini. Ya oke. Dan baik sahabat TikTok sekalian, belum lemes dong ya, masih seger banget kalau saya ini. Tadi paparan yang disampaikan oleh narasumber kita benar-benar sangat menarik ya, baik Pak Hendra maupun Pak Agung. Dan kami harapkan bisa memberikan insight dan juga pengetahuan yang lebih mendalam mengenai dunia industri digital dan teknologi terutama berkaitan dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini. Dan
Buat sahabat TikTok nih yang berpengalaman di bidang IT, nah, dan ingin menjadi bagian dari tim IT-nya Adira Finance, bisa langsung cek aja ke recruitment.adira.co.id untuk informasi lowongan kerja di Adira Finance. Silakan cek untuk posisi yang sesuai dengan sahabat TikTok. Saya ulang lagi ya, untuk para tim IT, untuk para sahabat TikTok yang berpengalaman di bidang IT dan ingin menjadi bagian dari tim IT Adira Finance, pengen dong ya jadi tim IT-nya Adira Finance. Ini super keren, bisa langsung cek aja ke recruitment.adira.co.id. Saya ulang, recruitment.adira.co.id untuk informasi lowongan kerja yang ada di Adira Finance. Silakan cek untuk posisi yang sesuai dengan para sahabat TikTok. Jadi yang dicek itu posisi kerjanya. Jangan posisi saya single apa enggak, itu nggak boleh. Oke, dan kita akan masuk sesi selanjutnya yaitu sesi kuis yang udah pasti tadi sahabat TikTok udah menyimak baik-baik materi-materi dari para narasumber kami pada malam hari ini. Dan udah pasti kalau disimak baik-baik bisa menjawab pertanyaannya. Nanti kita akan memilih 3 peserta dengan skor tertinggi dan bisa mendapatkan merchandise menarik dari TikTok. Pengen dong dapat merchandise menarik dari TikTok? Apa sih merchandise-nya? Saya juga penasaran nih. Nanti kita tanya panitia ya, dikasih apa sih? Jadi silahkan buka aja bit.ly/TikTokQuiz. Oke, silakan isi data diri dan juga instansinya, universitas, organisasi, kemudian jawab pertanyaan yang diberikan dan juga jangan lupa buat klik submit. Nih, ada ya di layar kaca Anda, ada ininya juga, bisa di-scan barcode-nya. Oke. Silakan dibuka bit.ly/TikTokQuiz dan silakan diisi data diri dan juga instansinya, jangan lupa universitasnya dari mana, organisasinya dari mana, kemudian dijawab pertanyaannya yang diberikan oleh para panitia dan juga jangan lupa buat klik submit. Kalau nggak diklik nanti nggak kekirim dong. Oke, kita masih berikan waktunya. Nggak terlalu panjang, tapi boleh ya diisi dengan segera. Jangan lupa diisi data dirinya, instansinya, universitasnya, organisasinya, jawab pertanyaan yang diberikan, dan juga klik submit. Buka aja di bit.ly/TikTokQuiz ya. Oke. Sudah, saya mau mengingatkan lagi, sekali lagi buat para sahabat TikTok yang ingin mencari kerjaan baru mungkin, punya pengalaman di bidang IT dan pengen banget bergabung dalam tim IT-nya Adira Finance yang keren-keren tadi, bisa langsung cek aja ke recruitment.adira.co.id untuk informasi lowongan kerja dari Adira Finance. Cek posisinya yang sesuai dengan kira-kira apa sih yang sahabat TikTok bisa. Jangan sampai salah posisi nih sahabat TikTok ya. Bisanya apa, nanti ngedaftarnya apa, sulit nanti di ujung-ujungnya. Dan ingat, saya mau mengajak lagi kepada para sahabat TikTok untuk membuka bit.ly/TikTokQuiz yang ada di layar Anda. Silahkan isi daftar dirinya, instansinya, universitasnya, organisasinya, kemudian dijawab, jangan lupa pertanyaannya, dan klik submit, karena kami akan memberikan 5 pertanyaan, yang nantinya akan dipilih 3 peserta dengan skor tertinggi, yang udah pasti nggak ada salahnya dong ya, untuk mendapatkan merchandise yang menarik dari TikTok. Oke, apakah sudah ada pemenangnya? Kita lihat. Udah ada pemenangnya belum? Oke, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab sekali lagi. Dan kemudian kami akan memilih 3 peserta dengan skor terbaik yang akan mendapatkan merchandise dari TikTok. Jadi jangan lupa walaupun waktunya singkat, hanya 5 menit saja, tapi dilihat yang benar pertanyaannya, dijawab yang benar, kemudian jangan ada yang tertinggal data dirinya, namanya, instansinya, universitasnya, organisasinya. Kemudian yang paling penting jangan lupa untuk diklik submit-nya.
Kalau sudah, saya mau mengingatkan sekali lagi, siapa tahu nih ada yang pengen cari kerjaan baru, pengen bergabung dengan tim IT-nya Adira Finance, bisa langsung cek aja juga di rekrutmen.adira.co.id untuk informasi lowongan kerja dari Adira Finance. Silakan dicek yang benar posisinya yang sesuai dengan kemampuan dari sahabat TikTok. Sekali lagi, kalau pengen jadi bagian dari tim IT Adira Finance yang super keren ini, bisa langsung cek aja ke rekrutmen.adira.co.id untuk informasi lowongan kerja di Adira Finance. Oke, kuisnya kita tutup dan saya mau mengumumkan siapa-siapa yang menjadi pemenangnya. Penasaran? Oke. Siapa sih yang jadi pemenangnya nih? Aduh, kok aku jadi deg-degan. Volume 2. Tara. Rasa namanya ada nanti di share screen-nya. Coba dicek. Pertama adalah Dwi Saputro. Selamat kepada Dwi Saputro. Dan kemudian ada Teguh Kristianto. Selamat kepada Teguh Kristianto. Dan juga yang terakhir adalah Daniel Latuheru. Selamat kepada Daniel Latuheru. Oke, pemenang kuis TikTok volume 2 udah ada 3 orang. Ada Dwi, Teguh, dan juga Daniel. Selamat kepada para 3 pemenang yang mendapatkan 3 merchandise super keren pastinya dari TikTok. Oke, dan ini adalah saat yang ditunggu-tunggu sahabat TikTok. Kini tiba kita pada saat sesi foto bersama. Oke, kami persilakan untuk para narasumber beserta peserta webinar hari ini untuk dapat membuka kameranya karena kita akan melakukan foto bersama yang akan dibantu oleh Kak Medina. Nah, Kak Medina silahkan. Oke, terima kasih Kak Susan. Iya.